Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama dengan Bu Fitri. Bu Fitri mau menjelaskan mengenai jenis-jenis konflik ya. Seperti yang kita tahu bahwa konflik sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni configere yang artinya saling memukul. Nah, konflik sendiri identik dengan dilakukan oleh dua orang yang sedang berlawanan. Tetapi dalam hal ini ada jenis konflik yang merupakan jenis konflik intrapersonal, tetapi juga melibatkan orang lain. Contohnya itu adalah seorang kepala kantor atau direktur yang harus memimpin sebuah rapat, tetapi di sisi yang lain atau di waktu yang bersamaan istrinya harus melahirkan, jadi dia mengalami konflik di dalam batinnya ya. Terus ada konflik interpersonal, konflik antar pribadi. Ini biasanya dirasakan kepada orang tua dengan anak, itu ada konflik kepentingan di dalamnya, ataupun antara majikan dengan pekerjanya. Terus ada konflik intergrup atau konflik antar kelompok. Nah, konflik intergrup ini ada juga yang positif, yakni konflik persaingan pada saat pelaksanaan sepak bola. Kenapa? Karena pada saat pelaksanaan sepak bola, mereka memang sedang berkonflik di antara dua kubu, tetapi kepentingannya adalah untuk memenangkan salah satu kelompok yang mereka dukung atau yang sedang mereka anut lah ya, seperti itu. Oke, terus ada macam-macam konflik menurut hubungannya dengan posisi pelaku konflik. Ada konflik vertikal. Seperti yang kita tahu, konflik vertikal itu wujudnya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, biasanya ini dialami oleh para pemimpin dengan bawahannya. Contohnya pemimpin perusahaan, direktur dengan bawahannya manajer personalia atau dengan karyawan biasa. Itu sering terjadi. Lalu ada konflik horizontal, sederajat. Ya, ini sebagai contoh terjadi konflik antara manajer personalia dengan manajer keuangan. Kalau kita lihat kedudukan mereka itu sama-sama di dalam perusahaan, sama-sama manajer ya. Terus ada konflik diagonal. Apa sih konflik diagonal ini? Konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan atau pemerataan pembangunan. Lalu ada konflik menurut hubungan dengan sifat dari si pelaku. Ada konflik terbuka. Ini konflik yang diketahui semua pihak atau semua masyarakat. Biasanya kalau kita lihat sebelumnya nih di tahun 2019 itu ada pemilu presiden ya. Itu terlihat sekali ada konflik yang terbuka. Terus ada konflik tertutup, konflik yang hanya diketahui hanya oleh pihak yang terlibat saja. Contohnya perceraian di dalam rumah tangga, seperti itu. Nah, terus ada konflik menurut hubungan dengan sistematis. Ada konflik non-sistematis dan ada konflik sistematis. Konflik non-sistematis ini terjadinya secara spontan, tidak ada target. Contohnya kayak tawuran pelajar, tetapi terkadang tawuran pelajar ini malah justru diselesaikan dengan kekerasan ya, karena ada saja yang meninggal. Terus ada konflik sistematis. Konflik sistematis ini direncanakan. Ada tujuannya, ada yang ditargetkan. Contohnya itu penjajahan suatu negara. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita pernah dijajah oleh Belanda, dan itu sudah secara sistematis dengan adanya 3G, terus akhirnya menguasai suatu wilayah tertentu yang pada saat itu adalah Indonesia. Oke, selanjutnya ada jenis konflik berdasarkan fungsinya, yakni ada dua, ada konflik konstruktif dan ada konflik destruktif. Konflik konstruktif ini biasanya memiliki nilai positif di dalam pengaruhnya ke organisasi atau ke kelompoknya. Lalu untuk yang destruktif ini mempunyai nilai yang negatif. Kalau yang konstruktif positif, kalau yang destruktif negatif. Nah, destruktif ini nilai negatifnya secara keseluruhan dalam pengaruhnya ke organisasi atau kelompok.
Oke, untuk contoh konflik konstruktif, kita bisa ambil contoh. Misalnya, protes yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India untuk menentang penjajahan Inggris. Ini berefek positif dalam membangun kemerdekaan India. Sedangkan untuk konflik destruktif, itu ada contohnya adalah pembantaian yang dilakukan G30 SPKI yang mengangkat ideologi komunis. Jelas, ini akan mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia yang notabene-nya berideologi Pancasila. Terus ada konflik berdasarkan posisi seseorang dalam organisasi. Tadi udah ada ya, konflik vertikal, horizontal, terus ada garis staf. Nah, kalau garis staf ini adalah seseorang yang memegang kendali organisasi dengan individu yang berlaku sebagai penasehat di situ. Contohnya itu adalah perdebatan yang terjadi antara presiden dengan menteri keuangan. Terus ada juga konflik yang berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Contohnya itu ada konflik fungsional. Apa sih konflik fungsional itu? Konflik ini bisa menghasilkan keuntungan jika diarahkan dan dapat dikontrol. Misalnya konflik berbentuk persaingan antar karyawan. Siapa yang lebih baik akan mendapatkan reward atau misalnya akan naik jabatan. Terus kalau disfungsional, konflik ini tidak akan menguntungkan dalam bentuk apapun. Contohnya kayak tawuran antar pelajar, itu tidak ada yang diuntungkan. Terus ada konflik berdasarkan sumbernya. Ada konflik tujuan, itu adalah konflik yang muncul antara individu dengan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Terus ada konflik peranan. Konflik ini muncul pada individu yang memiliki peranan ganda dalam kehidupannya. Contohnya, misalnya seorang ibu, tapi dia juga wanita karir. Terus ada konflik nilai. Konflik nilai ini terjadi karena ada gesekan nilai yang dianut oleh individu ataupun kelompok. Misalnya perseteruan antara agama yang masih sering muncul sampai dengan sekarang. Terus ada konflik kebijakan. Kalau konflik kebijakan ini muncul karena pihak yang berada di posisi tinggi. Contohnya protes buruh yang sering kita lihat di tanggal 1 Mei itu memprotes terhadap kebijakan pemerintah ataupun perusahaannya. Oke, terus kita lanjut ke kekerasan. Nah, kalau kekerasan sendiri kita udah tahu ya pengertiannya. Dari definisi kekerasan dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan ini dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Terus selain itu juga melibatkan kekuatan. Ada yang lebih di atas atau lebih kuat ataupun ada yang lebih lemah. Terus mengakibatkan rasa sakit atau kerusakan ataupun bahaya pada dirinya sendiri. Itu untuk pengertian dari kekerasan. Nah, untuk karakteristik kekerasan sendiri, sebenarnya kekerasan ini dapat muncul sebagai luapan frustasi, itu yang pertama. Terus adanya provokasi verbal ataupun fisik, itu yang kedua. Lalu adanya konsumsi minuman beralkohol. Hal ini sering menjadi penyebab ya tindak kekerasan antar individu. Terus ada tayangan yang bercorak kekerasan. Kita kemarin juga dapat contohnya, ada seorang siswi SMP yang membunuh seorang anak kecil karena terobsesi menonton film horor ataupun film kekerasan. Terus sebagian besar tindak kekerasan dilakukan oleh individu yang pernah mengalami rasa sakit. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa kekerasan ini bisa berawal dari hal sepele, misalnya contohnya pembulian. Ada pembulian baik itu antar individu ataupun antar kelompok atau kelompok terhadap individu, bisa saja menimbulkan rasa benci, rasa iri, terus rasa dendam yang akhirnya timbul kekerasan di kemudian hari. Terus kekerasan juga terkait dengan bagaimana cara kita menyampaikan komunikasi atau lemahnya komunikasi. Terus mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis ataupun penelantaran. Terus kekerasan juga dapat berakibat trauma psikologis, seperti yang tadi saya sudah bilang, itu bisa mengakibatkan trauma psikologis atau membekas dan mempengaruhi kepribadian individu. Pembulian itu sangat jelas adalah tindak kekerasan.
dan juga pembulian bisa menimbulkan konflik. Jadi apa yang terjadi pada kalau kita lihat pembulian ini, ada yang lemah, ada yang lebih kuat. Nah, biasanya yang lebih lemah ini dia akan secara psikologis akan membekas, terus mempengaruhi kepribadian dia sehari-hari. Jadi stop bullying. Terus bentuk-bentuk kekerasan. Kalau menurut Johann Galtung, kekerasan itu dibedakan menjadi 3. Ada kekerasan struktural. Apa sih kekerasan struktural? Kekerasan struktural ini adalah ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem, sehingga menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Atau konsep kekerasan kultural itu sendiri. Kekerasan ini sebenarnya dapat mewujudkan sebagai rasa tidak aman karena tekanan dari lembaga-lembaga militer, contohnya yang dilandasi oleh kebijakan politik otoriter. Sebagai contoh, ini adalah banyaknya anak-anak yang kelaparan, menderita pusung lapar, bahkan sampai meninggal karena adanya gizi buruk. Ini adalah konsep dari kekerasan struktural. Terus ada kekerasan kultural. Kekerasan kultural ini adalah aspek-aspek dari kebudayaan atau ruang simbolis dari keberadaan masyarakat. Sebagai contoh itu adalah agama dan ideologi, terus ada bahasa dan seni, terus ada ilmu pengetahuan empiris dengan formal. Nah, yang biasa digunakan untuk melegitimasi atau membenarkan kekerasan struktural dan langsung. Sebagai contoh ya, kekerasan kultural ini, contoh misalnya etnis A, ya, dia dianggap sebagai etnis yang sangat serakah atau dominan dan munafik. Terus asumsinya ini lantas dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap warga etnis A ini. Kita udah sering dengar bahwa di Indonesia ini juga banyak terjadi konflik ataupun kekerasan antar etnis. Terus ada yang terakhir, ada kekerasan langsung. Kekerasan langsung ini berwujud tindakan intimidasi hingga menyebabkan ketakutan atau trauma psikis yang mencederai atau melukai hingga mengakibatkan kematian oleh pihak lain. Udah tadi contohnya udah saya sebutkan di depan. Terus bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi kekerasan? Sebenarnya hampir mirip dengan konflik, tapi ada beberapa perbedaan. Contohnya kalau kekerasan itu kita harus tahu menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan. Seperti yang kita tahu bahwa kalau kita melakukan pembunuhan, maka di Indonesia ini sudah ada undang-undang pembunuhan. Kalau kita melakukan pelecehan, maka di Indonesia ini sudah ada undang-undang pelecehan. Terus yang kedua, memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda. Nah, hal ini yang masih agak sulit kita terapkan di Indonesia karena masih adanya kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok, sehingga perdamaian ini jarang sekali kita lakukan. Terus ada mengawasi tayangan televisi. Ini juga penting karena berbagai macam tayangan televisi bisa mempengaruhi tindak kekerasan. Terus memperkuat pengendalian sosial. Lalu ada menyediakan katarsis. Apa sih katarsis itu? Katarsis ini adalah sarana yang dapat digunakan untuk menyalurkan atau menurunkan rasa marah maupun kebencian sehingga tidak berubah menjadi tindak kekerasan. Contohnya apa? Contohnya kayak pertandingan tinju ya, kayak disalurkan ke olahraga, misalnya olahraga tinju itu. Terus ada memastikan terpenuhinya kebutuhan anggota masyarakat, terus mengembangkan budaya meminta dan memberi maaf, itu yang paling penting. Terus mendampingi korban kekerasan dan juga meningkatkan dialog dan komunikasi yang intensif antar kelompok dalam masyarakat. Karena kebanyakan memang baik itu konflik ataupun kekerasan, permasalahannya karena lemahnya komunikasi atau justru komunikasinya berat sebelah. Oke, sekian dari Bu Fitri. Nanti apabila ada pertanyaan kita akan share langsung
mungkin kalau ada waktu di kelas atau misalnya melalui aplikasi online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.